mungkin ada beberapa di antara Anda yang sudah nonton videonya juga. Mungkin ada juga di antara teman-teman di sini yang mungkin sudah pernah dijelasin juga, tapi mungkin butuh ada apa ya, mau ada insight dan tambahan apa namanya informasi lah ya. Nah, makanya hari ini saya akan membawakan sebuah materi dan materi ini semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua ya. Nah, judul materi saya malam hari ini namanya adalah The Alchemy, Bapak Ibu ya. Sesuai seperti yang Bapak Ibu tahu, harga kripto beberapa hari ini lagi mengalami kenaikan, terutama 1-2 hari terakhir ini. Udah sampai naik sampai kalau nggak salah per hari ini sekarang berapa ya? 80.000 masih nggak ya? Apa udah turun dikit kayaknya ya? 80.000 ya? Sekarang masih 80 ribuan Bapak Ibu. Ini bukan berarti Bapak Ibu mesti Satu, Pak. hati-hati, saya kasih tahu dulu karena yang namanya market selalu bisa mengecoh. Apakah kita udah selesai turunnya dan akan lanjut naik? Sebenarnya nggak juga ya, karena ada siklus seperti yang tadi Pak Felix juga sudah ceritakan, ada siklus halving, makanya kita tetap harus standby. Jangan serakah, Bapak Ibu semua ya. Karena di kondisi kayak sekarang ini yang paling rentan untuk serakah. 81.000 malah ya, mantap ya. Sekarang 81.000, hati-hati ya Bapak Ibu ya, karena ini bukan waktunya untuk Bapak Ibu serakah, ini waktunya untuk hati-hati, karena sebenarnya waktu masih ada kemungkinan untuk dia bisa turun lagi. Jadi saya kasih tahu dulu di depan. Nah makanya kita pengen coba lihat, Pak, kalau misalkan memang harga kripto bakal turun lagi, apa iya sekarang waktu yang tepat untuk memulai ya? Bapak Ibu justru sebenarnya waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Enggak sih, sebenarnya yang paling baik itu mungkin kita bisa bilang 2 tahun yang lalu sih kalau mau mulai ya. Paling bagus nih. Tapi kedua terbaik adalah hari ini, Bapak Ibu, ya. Dan yang terburuk adalah besok ya, bukan besok sih. Yang terburuk adalah tahun depan. Itu salah banget ya. Karena ketika harganya udah mulai naik, Anda baru ikutan. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya paling enak itu kayak sekarang. Sekarang kita ada di tengah-tengah, dia turun beli sedikit, nanti ketika naik tinggal dijual seperti yang Pak Felix tadi udah sampaikan juga ya. Nah, saya akan langsung masuk ke materinya dulu ya. Saya share screen dulu ya. Oke. Iya, ini materinya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ntar ya, coba kita lihat dulu. Intip dulu. Ini aman nggak? Aman ya? Kelihatan semuanya ya? Aman, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu judulnya adalah Alchemy. Nah, kenapa judulnya Alchemy? Ini sebenarnya saya terinspirasi dari sebuah buku yang judulnya adalah The End of Alchemy. The End of Alchemy ini dikarang oleh namanya saya lupa. Pokoknya dia mantan bank sentral dari UK, dari Inggris ya. Jadi beliau mengatakan bahwa manusia itu selalu mencari dua hal dalam hidupnya gitu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang dan selama-lamanya amin Bapak Ibu ya. Dua hal. Yang pertama adalah umur panjang sehat selalu. Yang kedua adalah kemakmuran. Jadi banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba nih dalam zaman dulu sampai sekarang. Nah, kalau industri yang umur panjang sehat selalu, namanya adalah eliksir, Bapak Ibu. Nah, eliksir ini bukan cuma di kesehatan, tapi ada juga di kecantikan, ada juga di industri, pokoknya perawatan tubuh lah ya. Makanya kita lihat ada banyak sekali perawatan tubuh, terutama buat yang ibu-ibu ya. Buat yang ibu-ibu kan banyak ya. Ada sulam alis lah, ada tanam benang lah, ada apa lagi? Ada pokoknya banyak macam-macam Bapak Ibu ya, mau bercocok tanam dia soalnya ya. Jadi ada yang nanti buat skincare lah, ada macam-macam ya. Nah, itu semua industrinya adalah industri disebut dengan elixir. Nah, tapi ada yang kedua namanya adalah alkemi. Alkemi adalah seni menciptakan kemakmuran Bapak Ibu ya. Orang-orang juga banyak yang mencari ini. Nah, saya mau kasih sebuah contoh tentang alkemi ini. Jadi, di tahun kalau nggak salah tahun 1840-an kalau nggak salah ya, ada sebuah keluarga yang membuat eh, bukan membuat, mencari batu-batuan dari seluruh dunia. Selama 40 tahun dia mengumpulkan batu-batuan dari seluruh dunia. Nah, akhirnya dari 40 tahunan mencari, ditetapkanlah satu batu sebagai simbolnya cinta, Bapak Ibu. Nah, saya mau coba tanya, Bapak Ibu mungkin boleh di kolom chat ya. Menurut Anda batu apa sih yang menjadi simbolnya cinta? Batu yang biasanya ada di jarinya ibu-ibu, tapi menguras dompetnya bapak-bapak. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, kira-kira batu apa, Bapak Ibu ya? Coba ada yang bisa dijawab nggak di kolom chat? Batu apa? Betul, Pak Nardi betul sekali. Batu diamond, batu berlian ya. Jadi batu diamond atau berlian ini adalah simbolnya cinta. Padahal zaman dahulu kala ini batu, Bapak Ibu ya. Anda coba bayangin kalau mungkin 100 tahun yang lalu Anda ketemu ini di pinggir jalan gak ada bedanya sama batu kali. Tapi gara-gara ada satu keluarga ini membuat batu ini ditetapkan sebagai simbolnya cinta. Dan keluarga ini itu menguasai dari hulu sampai hilirnya.
Dari pertambangan permata sampai ke di jari ibu-ibu, sampai ke toko jualan cincin, itu dikuasai oleh satu keluarga. Keluarga yang namanya keluarga De Beer dari keluarga Oppenheimer. Salah satu keluarga terkaya di dunia. Nah, bagi keluarga itu, batu diamond atau permata adalah alkeminya mereka. Ini adalah kemakmurannya mereka. Gara-gara mereka menguasai 70-80% diamond di seluruh dunia membuat mereka menjadi salah satu keluarga terkaya di dunia. Nah, menurut saya nih Bapak Ibu ya, menurut saya Moonbot ini adalah alkeminya saya. Menurut beberapa pengundang Bapak Ibu di sini, teman-teman di sini juga sebagian menganggap bahwa Moonbot ini adalah alkeminya. Kenapa? Karena Moonbot ini bisa membantu untuk menciptakan bukan kemakmuran, tapi kekayaan dulu melalui softwarenya. Kita kelola keuangan dengan menggunakan Moonbot itu bisa ngasilin keuntungan Bapak Ibu ya tanpa kita perlu menambah pekerjaan. Nah, ada juga peluang bisnisnya yang mungkin Bapak Ibu bisa perlihat juga itu adalah untuk menciptakan kemakmurannya karena ada menguasai profit dari areanya teman-teman. Kalau misalkan ada di satu kota, bayangin kalau satu kota itu pakai Moonbot dan semuanya di tim Anda, tentu Anda bakal dapat penghasilan yang besar juga ya. Tapi tentu saja sekali lagi peluang bisnisnya itu opsional ya. Tapi ingat Bapak Ibu, ada satu yang di bagian bawah Bapak Ibu bisa baca, timing is everything. Pertanyaannya, apakah masuk ke industri kripto saat ini adalah waktu yang tepat? Itu pertanyaan terbesarnya. Banyak teman-teman saya yang bilang, ngapain masuk kripto sekarang harganya lo lagi turun. Terus saya kadang-kadang kalau kayak gitu saya agak sebel ya. Kalau saya lagi sebel biasanya saya agak iseng Bapak Ibu ya. Jadi saya suka nanya balik biasanya. Oh jadi kamu maunya beli kriptonya pas dia lagi mahal berarti ya? Dia diem juga loh. Jadi maunya apa? Murah gak mau beli, mahal gak mau lah. Terus maunya apa? Kan gitu ya. Kebanyakan orang itu selalu seperti itu. Jadi apakah sekarang waktu yang tepat? Jangan lihat dari berdasarkan harga. Karena harga itu akan mengecoh Anda. Harga itu akan menjadi apa namanya? Jadi hambatannya Anda yang membuat Anda tidak bisa berpikir secara logis, Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat perkembangan industri kripto saat ini, ya. Bapak Ibu, saya punya satu orang nih, saya pengen tanya sama Anda. Anda tahu nggak orang ini siapa? Ini namanya Nayib Bukele. Anda tahu nggak dia siapa? Ya, ini pemain FTV, Bapak Ibu ya. Terkenal sekali loh ya ada di FTV. Anda coba cek. Dia juga main di drama Cina ya. Dia ada kalau scroll scroll TikTok terus keluar ada highlight enggak ya. Bukan Bapak Ibu ya. Ini adalah Nayib Bukele, bukan wali kota juga Pak Fikri, bukan ya. Ini bukan wali kota ya, bukan gubernur juga, bukan CEO yang menyamar juga, bukan bukan ya. Ini adalah saya pengen ngomong sebuah jadi salah ya. Seorang presiden, Bapak Ibu. Presiden dari sebuah negara kecil di Amerika Selatan yang namanya adalah El Salvador, Bapak Ibu. El Salvador adalah sebuah negara yang tadinya beberapa tahun yang lalu tuh kacau balau, hyperinflasi, keuangan negaranya nggak karu-karuan, ya, gara-gara ada MBG. Bukan, 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 beda, 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 bukan ya, bukan, bukan, bukan. Jadi bukan itu bercanda, Bapak Ibu ya. Jadi Nayib Bukele ini negaranya kacau karena hyperinflasi ya, jadi parah banget mata uangnya tuh hampir nggak ada nilainya gitu ya. Nah, tapi beliau menggunakan langkah yang berbeda. Langkah yang dimana mata uangnya dari yang tadinya US dollar, dari yang tadinya mata uang dia jadi ditambah US dollar supaya lebih stabil. Dan Anda coba lihat di halaman di bawah ya. Anda coba lihat di sini nih. Apa tuh gambarnya ya? Tulisannya currencies-nya. United States Dollar sama Bitcoin. Menarik ya. Jadi Bitcoin dijadikan mata uang. Sementara ada banyak orang di luar sana yang bilang, ah ngapain pakai Bitcoin? Kripto tuh nggak bener, itu bohong-bohongan, itu mah nipu-nipu. Bapak Ibu, ini presiden loh ya. Presiden dari sebuah negara. Sekecil-kecilnya sebuah negara, ya tetap pasti ada Dewan Pertimbangan, tetap masih ada DPR, betul ya Bapak Ibu ya? Karena nggak mungkin dia menambahkan Bitcoin jadi mata uang dengan sembarangan tanpa adanya pertimbangan sama sekali ya. Meskipun memang penduduknya cuma 6,3 juta, mungkin lebih kecil daripada Jawa Barat bahkan ya. Tapi tetap sebuah negara Bapak Ibu. Nah, kalau dia sebuah negara dan menggunakan Bitcoin sebagai mata uangnya dan bukan cuma sebagai mata uang tapi menjadikan cadangan devisa negaranya dia dalam bentuk Bitcoin, kira-kira menurut Anda Bitcoin ini oke atau tidak? Kan gitu ya. Pertanyaannya kan cuma simpel aja. Kalau dia mau sampai mau taruh kayak gitu ya. Tapi mungkin ada yang bilang, Pak, saya nggak percaya, emang bener dia taruh jadi cadangan devisa. Nah, bener Pak. Dia bikin sebuah website namanya Bitcoin. Ini ya yang Bapak Ibu coba lihat di slide ya. Bitcoin.gov.sv ya. Itu adalah websitenya untuk Bitcoin Office-nya dari
El Salvador, Bapak Ibu. Terlihat bahwa negara ini negara ya, bukan presidennya ya. Negaranya memegang 7.637 Bitcoin. Dan yang menarik, kita lihat yang bagian tengah ada change 7D ya. Anda coba lihat sebentar ya, ini. Nih, Anda coba lihat ini ya. Change 7D nih. Berarti 7 hari terakhir negara ini membeli Bitcoin 7 biji, Bapak Ibu ya. Dan dalam 30 hari terakhir dia beli 30 Bitcoin. Loh, kok angkanya pas banget ya? 7 hari 7 Bitcoin, 30 hari 30 Bitcoin. Karena memang dari tahun 2021 apa 2022 saya lupa ya. Beliau pernah bilang presidennya bahwa Bitcoin negara mereka akan membeli 1 Bitcoin setiap hari apapun yang terjadi. Anda bisa lihat setiap hari dia beli satu, dia beli satu. Tapi Bapak Ibu jangan shock karena ini kan pakai duit negara ya Bapak Ibu ya, bukan pakai duit pribadi. Kalau pakai duit pribadi setiap hari keluar 1,2 miliar Bapak Ibu ya. Itu kering kerontang juga ya. Rekening kita keluar 1,2 miliar. Dalam hati saya boro-boro ya gimana caranya keluar 1,2 miliar ya. Orang 1,2 miliarnya nggak ada, bener nggak? Ya, setiap hari dia keluarin tuh 1,2 M, 1,2 M setiap hari. Tapi sebagai cadangan devisa. Coba Bapak Ibu bayangin. Kalau memang seperti itu, apakah Bitcoin ini bisa menjadi sebuah aset investasi atau tidak? Ya, ini negara. Ya, ini dari sisi negara. Kita coba lihat lagi dari sisi yang lain ya. Oh ya, aku kasih tau dulu. Semenjak dia menerapkan ini, apakah kira-kira negaranya bagus atau tidak? Ya, sebenarnya Bapak Ibu ada satu patokan paling gampang ketika kita ngelihat sebuah negara lagi bagus atau enggak. Kalau negaranya lagi banyak duit, itu udah pasti pajaknya dimurahin, betul ya? Kalau pajaknya dinaikin, namanya negaranya lagi dalam tanda tanya besar. Ya, itu mungkin lagi ada kebutuhan duit. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ini berita dari Bloomberg ya, Bapak Ibu ya. Ini berita Bloomberg tahun 2024 tanggal 13 Maret ya. Anda lihat di sini ya. 13 Maret 2024. Bentar, saya coretin dulu nih. Nih, 13 Maret 2024 ya. Di mana dibilang bahwa El Salvador itu menghapus pajak ya, pajak penghasilan untuk investasi dari luar negeri. Dia menghapus pajak, Bapak Ibu. Berarti negaranya secara keuangan baik-baik aja, betul? Ya. Dan secara fakta memang demikian. Jadi keuangan negaranya meningkat beberapa kali lipat gara-gara pegang Bitcoin. Jadi cadangan devisanya meningkat. Nah, ini efeknya dari kita bicara industri kripto terhadap sebuah negara, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya ya. Kita lihat yang berikutnya. Eh, saya mau kenalin Anda juga dengan undang-undang yang berlaku di seluruh dunia. Jadi banyak orang selalu bilang bahwa Bitcoin ini nggak jelas dan kripto nggak jelas. Bapak Ibu itu betul sekali statement itu tahun 2020 ke bawah. Tapi tahun 2020 ke atas itu peraturan soal kripto itu semakin lama semakin banyak. Yang paling kiri atas itu Indonesia ya. Yang sebelahnya Amerika, sebelahnya lagi Maika. Maika itu Eropa, Bapak Ibu ya. Yang ini ya, yang saya coba coretin biar Anda bisa lihat juga. Ini Maika, Maika ini Eropa ya. Jadi ini adalah aturan main dari Eropa. Yang sebelahnya adalah UK, ini England ya. Dia mengumumkan tentang bla bla bla, intinya tentang kripto. Lalu yang bawah yang Tempo yang di sini ini Singapura. Singapura juga sudah punya regulasi dari MAS. MAS adalah Monetary Authorization of Singapore. Itu juga sudah punya undang-undangnya. Hong Kong juga sudah ada ya undang-undang tentang Bitcoin dan kripto. Korea juga sudah ada Bapak Ibu, Korea Selatan ya. Dan yang kanan bawah adalah Australia. Jadi regulasinya sudah ada, teman-teman semua. Nah, saya mau coba tanya sama Bapak Ibu dan teman-teman di sini. Kira-kira menurut Anda, kalau industrinya bohong-bohongan, kalau industrinya tuh bercanda-bercandaan, bukan industri yang benar, dibikinin nggak sih undang-undangnya? Simple, Bapak Ibu, masuk akal ya. Kalau misalkan nggak ada kalau dibikin undang-undang, ini sesuatu yang serius, Bapak Ibu, bukan sesuatu yang main-main. Karena kalau ini sesuatu yang main-main, nggak bakal dibikin undang-undangnya. Yang keluar beritanya penangkapan terus, Bapak Ibu, ya. Karena namanya juga nipu-nipu, nipu-nipu keluarnya tangkap sana tangkap sini dong. Ini enggak, undang-undang yang keluar. Jadi ini yang bisa jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu untuk masuk ke dalam industri kripto saat ini. Karena industrinya berbeda jauh, ya. Itu yang dari sisi regulasi ya. Kita lihat lagi, ada sebuah perusahaan besar. Itu dari sisi perusahaan ya, negara tadi ya. Ini dari sisi swasta ya, dari sisi perusahaan. Ada sebuah perusahaan besar di dunia namanya BlackRock. BlackRock ini adalah Investment Management Company, sebuah perusahaan pengelolaan investasi terbesar nomor satu di dunia. Dengan pengelolaan dananya itu mencapai 14 triliun US dollar tanggal 31 Desember 2025, beberapa bulan yang lalu. Bayangin ya, dia mengelola.
uang aset senilai 14 triliun dolar. Anda jangan tanya sama saya rupiahnya berapa. Karena kalkulator saya waktu saya mau ketik itu keluarnya error soalnya. Jadi saya nggak tahu ya. Ini nolnya banyak bener Bapak Ibu ya. 14 triliun aja udah banyak. Ini 14 triliun dolar. BlackRock ini, kalau Bapak Ibu yang belum tahu, di Indonesia pun dia juga banyak melakukan investasi. Anda bisa lihat dia punya saham Bank BCA, BBCA, ada Adaro, Unilever, Telkom, dan Astra. Jadi BlackRock ini juga sebuah perusahaan raksasa. Nah, pertanyaannya, BlackRock ini emang apa hubungannya Pak sama Bitcoin ya? Apakah BlackRock ini beli Bitcoin? Bapak Ibu, BlackRock itu bukan hanya membeli Bitcoin, tapi BlackRock ini menjual Bitcoin, bayang ya. Lebih ekstrim lagi nih, kalau cuma beli doang mah biasa. Ini jual Bapak Ibu melalui sebuah program yang namanya ETF. ETF adalah Bitcoin Exchange Trade Fund. Exchange Trade Fund ini apa? ETF ini gampangnya adalah sebuah untuk orang-orang yang mau punya Bitcoin, tapi dia nggak mau pegangin Bitcoinnya, dia nggak mau repot-repot. Jadi yang dia belinya sama BlackRock, BlackRock yang simpenin Bitcoinnya, sehingga dia nggak perlu repot-repot untuk simpen Bitcoinnya. Ya, dia cuma perlu bayar biaya pengelolaan aset ke BlackRock aja ya. Tapi pertanyaannya mungkin di benak Anda ada yang mikir, loh kalau misalkan kayak gitu Pak ngapain? Kenapa nggak dia beli sendiri aja? Ngapain mesti nitip-nitipin ke BlackRock? Karena jawabannya yang membeli ETF-nya BlackRock itu bukan individu seperti saya dan Anda. Yang beli ETF-nya BlackRock adalah perusahaan-perusahaan keuangan seperti asuransi, seperti perbankan, dana pensiunnya state wilayah ya di Amerika itu kalau misalkan mereka mau beli Bitcoin nggak boleh secara undang-undang. Tapi kalau misalkan beli Bitcoin dari BlackRock itu boleh karena sifatnya B2B, business to business ya. Jadi membeli produknya dari si BlackRock itu nggak ada masalah. Seperti reksadananya kripto teman-teman, namanya Bitcoin ETF. Dan BlackRock Bitcoin ini ETF-nya menjadi greatest launch ya karena dalam waktu 11 bulan ada total membelanjakan Bitcoin dari BlackRock senilai 50 miliar dolar ya. 50 miliar dolar Bapak Ibu ya. Dalam waktu 11 bulan. Banyak banget. Ini rekor Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah bukti bahwa perusahaan skala besar pun juga sudah masuk. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan saya untuk masuk ke industri kripto adalah ketika saya ngeliat BlackRock ini. Kenapa? Karena menurut saya nih Bapak Ibu, saya ini kalau dibandingin sama orang-orang di BlackRock, mohon maaf nih ya, orang paling bodoh di BlackRock aja kayaknya lebih pinter deh daripada saya kan gitu ya. Kalau saya mikirnya gitu ya. Kalau enggak kan dia nggak bakal kerja di BlackRock. Kalau saya lebih pintar dari mereka, saya yang kerja di BlackRock kan gitu ya, gampangnya ya. Jadi kalau misalkan mereka aja udah mau untuk membeli Bitcoin, apalagi menjual Bitcoin, maka ini menjadi satu game changernya. Artinya ini menjadi satu perbedaan bahwa gajah-gajah pun sudah mulai melirik yang namanya Bitcoin ini ya. Dan bukan hanya BlackRock yang menjual Bitcoin, menjual ETF, tapi ada banyak sekali yang lain Bapak Ibu. Ada di sini ada banyak sekali penyedia layanan Bitcoin ETF di seluruh dunia. Ada Vanguard, ada ARK21, ada Grayscale, ada VanEck dan lain-lain. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Dan ini adalah sebuah langkah yang dimulai semenjak tahun 2024, 2 tahun yang lalu. Makanya kalau Anda lihat 2 tahun yang lalu harga Bitcoin naik luar biasa itu disebabkan salah satunya karena Bitcoin ETF ini ya. Nah, itu dari sisi perusahaan dan swasta. Kita lihat lagi, ini buat Anda yang mungkin kerja di corporate perusahaan besar, tentu Anda tidak asing dengan 4 nama ini. Ini adalah the Big Four accountant dunia, yaitu Ernst Young, KPMG, Deloitte, dan PricewaterhouseCoopers ya. Ini adalah 4 dari Big Four dunia yang menyatakan bahwa penggunaan kripto di dalam bisnis yaitu mereka menyarankan perusahaan untuk mempertimbangkan untuk menggunakan kripto di dalam risk manajemennya mereka ya. Jadi sekelas mereka pun sudah mendorong tentang mengelola risiko dengan menggunakan kripto sebagai aset Bapak Ibu ya. Dan ini 4 yang terbesar. Ini adalah 4 accounting firm terbesar di dunia. Makanya disebutnya Big Four. Buat Anda yang di bidang akuntansi, accountant, tentu semuanya berlomba-lomba mau kerja di perusahaan ini soalnya ya. Ini perusahaan besar banget ya. Oke, itu dari sisi accountingnya. Nah, Bapak Ibu, ya, kenapa saya kasih lihat semua ini? Ya, simple, Bapak Ibu semua. Karena pertanyaannya segini, ketika kita mau masuk ke sebuah industri, ketika kita mau pakai Moonbot, sebenarnya yang kita lihat itu bukan Moonbotnya. Kalau Anda fokusnya ke Moonbotnya, menurut saya kurang tepat. Karena yang lebih tepat adalah Anda perlu lihat industrinya. Contoh begini, kalau ada sebuah industri, ada sebuah apa ya, ada sebuah eh, bisnis. Saya coba tanya sama Anda ya. Ada sebuah bisnis ini secara repeat order tinggi banget.
secara peminat tinggi sekali. Orang-orang yang udah pakai produk Anda itu tidak akan pernah berhenti pakai produk Anda. Kira-kira Anda mau nggak masuk ke bisnis seperti itu? Coba di kolom chat, Bapak Ibu. Ya, siapa di sini yang pengen kalau misalkan punya bisnis yang produknya diminati orang, itu orang berlomba-lomba untuk nyari, repeat order tinggi luar biasa. Anda mau nggak? Mau ya? Banyak yang mau, betul nggak? Rata-rata semua pasti mau. Memang cuan Bapak Ibu ya. Mau repeat order tinggi, semuanya mantap. Nah, tapi saya kasih tahu, bisnisnya namanya narkoba, Bapak Ibu. Mau nggak? Hah? Nggak mau, betul ya? Loh, kok nggak mau? Tadi katanya mau. Loh, kok jadi nggak mau sekarang ya? Loh, tapi repeat order tinggi loh. Peminatnya tinggi loh, Bapak Ibu. Loh, orang pasti, loh, orang habis pakai, nggak bisa berhenti, Pak. Pakai terus. Loh, ya. Nah, Bapak Ibu berarti benar dong. Industrinya penting, Pak. Ini bukan hanya soal apakah bisa untung atau tidak, tapi industrinya layak gak untuk kita masukin sekarang. Nah, berdasarkan tadi yang aku ceritain, yang saya ceritain dari awal tadi ya, mulai dari Nayib Bukele, dari El Salvador sampai sekarang. Menurut Anda, apakah kripto ini layak untuk Anda coba atau enggak? Coba Anda lihat nanti 4, 5, 10 tahun ke depan. Industri kripto akan jauh lebih berkembang lagi, Bapak Ibu. Ini materi saya udah buat dari tahun 2023. Coba Anda bayangin, 2023 sampai 2026. Ini slide-nya tambah lama tambah banyak, Bapak Ibu. Karena ada terus update-nya. Saya nggak kebayang nanti 5 tahun, 10 tahun lagi kayaknya slide-nya panjang bener dah. Ya, karena ya mau gimana? Namanya juga teknologi, Bapak Ibu. Ya, jadi harus kita beradaptasi. Nah, beradaptasinya Anda punya dua pilihan. Mau main sendiri boleh, mau pakai moonbot boleh. Kalau Anda nggak mau pusing-pusing pakai moonbot. Kalau Anda mau pusing ya beli sendiri. Udah gitu aja kan. Karena kalau Anda pakai moonbot, kalau pusing pun kita pusing rame-rame. Tenang Bapak Ibu. Jangan sedih. Kalau kalau kita di sini 134 orang kita pusing bersama. Nah, pusing bersama lebih baik daripada pusing sendiri loh, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda mau pusing sendiri ya monggo, silakan aja, nggak apa-apa ya. Kalau Anda mau punya tempat berkeluh kesah, tenang, kita di sini punya timnya untuk lakukan itu ya. Nah, itu tadi tentang industrinya. Nah, kita lihat tentang marketnya sekarang. Ini saya baru screenshot kemarin, Bapak Ibu. Ini pergerakan harga Bitcoin. Banyak orang yang bilang sama saya, Pak, Bitcoinnya drop, hancur lebur harganya. Wah, gila kacau gitu ya. Anda coba lihat di grafik ya. Kacau nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya kacau sih, karena turun kan. Tapi ini kalau Anda ngelihat dari spektrum kacamata yang di zoom, Bapak Ibu. Saya mau ngajak Anda untuk ngelihat secara zoom out-nya. Lihat dari kacamata helikopter. Ini helikopter view-nya, Bapak Ibu. Apakah sebenarnya harganya turun atau sebenarnya harganya kalau dari awal hanya naik turun cenderung naik? Sebenarnya cuma naik turun cenderung naik Bapak Ibu ya. Ini cenderung naik kok, tetap naik. Ujung-ujungnya tetap naik. Anda bisa lihat di kotak warna kuning ada dua kotak di sana. Anda bisa lihat ada kemiripan di situ. Itu yang namanya siklusnya Bitcoin Bapak Ibu. Ada naiknya, ada turunnya. Anda bisa lihat tuh di kotak kuning yang pertama, yang sebelah kiri ya, yang bagian bawah. Anda bisa lihat ada merah bertubi-tubi tuh ya. Setelah merah bertubi-tubi, berikutnya Anda lihat naiknya kayak apa tuh ya. Tiba-tiba dia kayak di bawah kayak lagi beli bensin, habis itu tiba-tiba kayak pakai roket dia terbang ke bulan tuh, terbang tiba-tiba tuh, ya. Tiba-tiba dia terbang ke atas di sini, duar tiba-tiba. Berarti sebenarnya kalau kita ngeliat kondisi sekarang, ini cuma kayak gini-gini aja, dan nanti beberapa tahun lagi dia akan naik lagi, betul? Ya. Jadi sebenarnya yang kita perlu lihat ini adalah dari sisi jangka panjangnya. Jangan ngelihat dari jangka pendeknya. Karena kalau ngelihat dari jangka pendek, Anda nggak akan ketemu. Mau gimana? Secara jangka pendek ya pasti Anda lihat spektrum Anda mau lihatnya begini. Jangan dong. Kita lihat secara jangka panjang kayak gini dong. Baru kita bisa tahu nih melangkah keputusan ke depannya seperti apa. Ya. Nah, ini adalah temporary aja Bapak Ibu. Dan ingat tadi Pak Felix juga sudah cerita tentang Bitcoin halving. Jadi Bitcoin halving itu adalah siklus yang akan terjadi 4 tahun sekali dan selalu terjadi. Jadi Anda bisa pelajarin dari situ ya. Jadi market itu hanya akan ada naik dan turun. Kita akan manfaatin itu. Dan kalau Anda panik ketika market turun, itu kalau Anda fokusnya short term bukan long term. Anda cuma perlu punya strategi yang baik untuk bisa mengalahkan market. Kita hanya bicara strategi. Kebanyakan orang rugi di kripto gara-gara apa? Gara-gara nggak punya strategi. Asal-asalan beli. Apalagi nih yang paling parah. Banyak banget nih orang yang beli kripto gara-gara nonton TikTok. Coba bayangin. Nontonin TikToknya Timothy Ronald. Katanya beli koin manta. Katanya. Katanya mantap Bapak Ibu. Ya. Gak taunya bukan mantap ya. Gak taunya malah terjun payung. Kenapa? Karena Anda tidak melakukan riset. Kan gitu ya. Karena orang-orang itu tidak punya riset. Belinya gara-gara apa? Strateginya apa? Strateginya katanya. Wah, ini kalau pakai katanya repot ini. Ya.
Karena katanya loh, bagaimana Bapak Ibu? Nah, katanya ini yang Anda tidak boleh lakukan. Nah, kalau kita di Moonbot jelas, kita cuma main di 5 koin terbesar. Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, dan Solana. 5 koin ini terbukti bisa naik, bisa turun, dan bisa naik lagi, Bapak Ibu. Yang paling penting kan bisa naik lagi. Kalau cuma naik turun biasa, namanya hidup, betul? Bapak Ibu di sini hidup emang hidupnya naik terus kan enggak ya? Kadang naik, kadang turun, betul nggak Bapak Ibu? Ya, yang penting habis turun harus bisa naik lagi dong. Kalau habis turun nggak bisa naik lagi, ya jangan. Nah, kebanyakan koin seperti itu. Jadi, kalau Anda pakai Moonbot, Anda nggak usah panik ya. Karena Moonbot udah siapin. Yang penting buy low, sell high. Buy high, ya sellnya higher, udah gitu aja ya. Namanya teman-teman lagi jual beli di pasar, pasti akan ada kondisi di mana Anda beli, harganya turun, itu udah pasti. Masa Anda maunya beli tepat terus naik terus? Kan hidup tidak pernah seindah itu, Bapak Ibu, ya. Emang sejak kapan hidup indah? Kan nggak pernah ya, ya. Anda kalau merasa hidup indah berarti Anda masih SMA kayaknya ya. Itu hidup indah Bapak Ibu. Tapi kalau udah kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6 kayaknya udah tahu deh ya. Hidup tidak pernah indah. Kalau saya sekarang kalau hidupnya terlalu indah saya yang khawatir. Kok ini indah banget ya? Ini di depan ada apa ya? Kayaknya ntar bakal pahit nih di depan. Kalau saya sekarang sih gitu ya. Jadi poinnya apa? Ketika Anda ngelihat dalam keadaan market yang bisa naik bisa turun, yang penting hanya konsisten aja loh Bapak Ibu. Nggak ada lagi yang lain. Yang penting konsisten gunakan money manajemennya. Gunakan money management dengan tepat. Ketika lagi turun dia bisa belanja sedikit demi sedikit. Jangan main tebak-tebakan harga. Tebak-tebakan harga akan membuat Anda berantakan nanti di ujungnya. Jangan tebak-tebakan. Kita di sini mainnya yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti itu apa? Harga itu pasti naik, pasti turun. Yang penting adalah ketika turun pasti beli, ketika naik pasti jual. Sudah. Pastikan ketika lagi turun uang Anda cukup. Makanya caranya adalah pakailah Moonbot yang Pro, udah ada Moon Logicnya, sudah ada money manajemennya, tinggal Anda pakai. $750 satu koin minimal. 50 kali beli. Aman, teman-teman semua. Ya, nanti Anda bisa ngerasain profit yang luar biasa seperti ini. Karena ingat, kuncinya investasi adalah konsisten dan disiplin. Anda bisa lihat, ada yang setahun 9 bulan dapat 400 jutaan, ada yang 3 tahun 4 bulan dapat 500 jutaan, ada yang ya macam-macam ya, ada yang 6 bulan 450 juta. Biasanya ketika saya kasih lihat kayak gini, di kolom chat selalu pertanyaan paling klasik. Pak, itu modalnya berapa, Pak? Nah, itu pertanyaan paling klasik Bapak Ibu. Sebelum Anda tanya di kolom chat, saya kasih tahu dulu ya. Anda jangan tanya, Bapak Ibu ya. Nih saya jawab dulu sebelum Anda tanya. Anda nggak usah capek-capek ketik, saya udah hafal Bapak Ibu ya. Karena biasanya ketika Anda lihat lihat hasil selalu pertanyaannya gitu. Nih, saya ajarin cara hitungnya. Anda buka kalkulator di handphone Anda, terus Anda hitung aja. Kalau misalkan dalam setahun 9 bulan dapat untungnya $25.000, setahun dapat 30%, kira-kira modalnya berapa sih? Kan gitu aja ya. Betul nggak sih? Kalau untung $10.000 dalam setahun, kalau kita untungnya 30% per tahun, ya berarti modalnya $30.000. Sesimpel itu aja kan sebenarnya. Intinya setahunnya kita itu menghasilkan 30 sampai 70%. Nggak akan lari-lari dari sana. Lebih baik fokusnya ke 30% aja daripada fokus ke 70%, Bapak Ibu. Lebih baik kita persiapkan yang terburuk. Makanya tadi Pak Felix udah cerita, pakai compounding fokus 30%. Kita persiapkan yang terburuk supaya kalau yang manis datang Anda enak terimanya kan gitu ya. Kita persiapin yang pahit-pahitnya, jangan siapin yang manis-manis. Nanti sekali Anda kebanyakan manis-manis jadi diabetes Bapak Ibu ya. Nanti Anda butuh racikan dari Pak Effendi nanti ya. Jadi kalau misalkan Anda misalkan di sini maunya adalah jangka panjang, persiapkan yang terburuk Bapak Ibu. Nah, kita di sini ngomongin persiapan yang terburuk ya. 30% per tahun. Kalau Anda nggak suka profit 50% setahun, nggak apa-apa Pak. 20% nanti buat saya ya. Kalau Anda nggak mau, nggak apa-apa. Saya terima dengan lapang dada kalau Anda nggak mau terima. Ya. Nah, ini kuncinya. Tapi kalau Anda yang bilang, Pak, ini masa profit cuma segini, Pak? Ini mah uang jajan supir saya, Pak. Wih, mantap. Ya, mantap kalau ada begitu ya. Nggak apa-apa, saya kasih lihat Bapak Ibu. Nih, ini kita ada lagi nih. Saya kasih lihat nih. Ada salah satu tim kerja kita, profitnya 8 bulan, dapat 2,7 miliar. Lumayan, Bapak Ibu. Ya.
dalam waktu 8 bulan setahun nggak nyampe. Nah ini teman kita di Singapura ya. Ini tim kerja kita di Singapura. Anda kalau baca di sini ya, ini ada bahasa Mandarin ya. Ini kebetulan orang Singapura, Bapak Ibu. Kalau Anda yang nggak ngerti cara bacanya apa, ini bacanya adalah udah nggak usah banyak mikir, join aja itu artinya ya, Bapak Ibu ya. Ya, kebetulan saya juga nggak bisa baca sih. Ya, jadi itu nggak salah aja. Ya, nah jadi Bapak Ibu ya, ini gambarannya. Anda mau profit berapa sih? Ya Anda tinggal hitung aja dari modalnya Anda. Kalau Anda bilang, Pak, aduh, tapi saya nggak punya modal nih Pak. Gimana ya caranya saya bisa dapat 2,7 miliar? Bapak Ibu, kalau Anda mau ngasilin keuntungan 2,7 miliar, modal Anda udah pasti lebih dari 2,7 miliar. Betul nggak sih? Ya. Terus gimana Pak kalau saya nggak punya 2,7 miliar? Jawabannya cuma satu, Pak. Kerja, Bapak Ibu. Mau apa lagi? Betul nggak? Masa berdoa doang? Nggak bisa, Pak. Nggak dapet ya. Kita di sini Moonbot ini bukan mesin mistis bin ajaib. Anda bawa uang 10 juta ke pesugihan juga nggak bisa jadi 2 miliar, Bapak Ibu. Yang pesugihan juga bingung. Bisanya cuma dikali dua, digandakan bisa. Kalau dari 10 juta jadi 2 miliar tuh caranya gimana? Dukunnya aja bingung, Bapak Ibu ya. Jadi, Bapak Ibu, caranya gimana? Ya kerja, fokus. Kalau Anda mau saya kasih tahu satu tips, supaya dengan modal kecil Anda bisa dapat miliaran. Caranya gimana? Pakai metodenya Warren Buffett. Namanya compounding, Bapak Ibu. Itu satu metode yang gak ada lawannya. Modalnya mungkin kita memulai hanya dengan puluhan juta mungkin ya. Dari puluhan juta kita tambahkan waktu konsisten setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu Anda jangan kaget kalau misalkan uang 10, 20, 30 juta Anda berubah jadi miliaran. Ya. Dan artinya kalau misalkan Anda sekarang ini lagi persiapan masa pensiun, lagi persiapan untuk jangka panjang Bapak Ibu ya. Secara jangka panjangnya Anda bisa kasih nanti mungkin untuk persiapan pensiun Anda. Mungkin bisa kasih warisan buat keluarga Anda, buat anak-anak Anda. Mungkin buat Anda yang masih muda, mungkin bisa buat pendidikan yang terbaik buat anak Anda. Saya nggak tahu, tapi yang pasti Anda butuh waktu, nggak bisa instan. Kalau Anda mau lebih cepat, modal di depannya mesti digedein. Lah, Pak, gimana caranya ya supaya modal di depannya digedein? Nah, Moonbot ini udah tahu, Pak. Pak Michael nih tahu. Orang Indonesia ini kan maunya kalau bisa semuanya lengkap, Bapak Ibu ya. Jadi, Moonbot udah tahu, Pak. Kalau Anda butuh peluang bisnis, ya Anda jalanin Moonbotnya aja. Karena Moonbotnya ini bisa ngasilin income juga kok buat Anda. Income-nya dalam bentuk rupiah ada, dalam bentuk dolar ada, Bapak Ibu ya. Nah, makanya kita di sini punya peluang bisnisnya buat Anda yang mungkin pengen coba untuk ngelihat. Nah, kalau buat saya pribadi, saya ngelihatnya gini. Industri kripto ini suka nggak suka mau nggak mau ke depannya nanti pasti akan luar biasa. Dan nanti akan ada banyak sekali orang-orang yang butuh strategi, butuh cara, butuh metode untuk bisa dapetin profit dari kripto. Permasalahannya di luar sana banyaknya tuh kelas-kelas Bapak Ibu. Kalau Anda ikut kelas anak kelas ini, belum tentu Anda sukses. Kenapa? Karena namanya kelas, Anda harus belajar. Kalau cuma join doang tapi nggak dipelajarin, ya nggak bisa sukses juga. Kalau Anda cuma join doang tapi Anda nggak punya fokusnya karena Anda fokus ke pekerjaan Anda, ya Anda juga nggak bakal bisa berhasil juga. Kalau Anda tidak bisa ngontrol emosinya Anda, dikit-dikit serakah, dikit-dikit takut, lebih baik jangan karena Anda akan memperlakukan kripto seperti judi. Yang mending judi sekalian, betul nggak? Masa Anda judi di kripto? Jangan, Bapak Ibu. Makanya Moonbot ini cepat atau lambat akan dibutuhkan oleh banyak orang. Hanya saja banyak orang belum ngerti, udah itu aja. Cuma sekarang ini kesempatannya untuk kita bisa ceritain, ya. Nah, jadi opportunity bisnisnya saya mau coba tanya sama Anda. Kalau ada bisnis yang nomor satu, modalnya kecil, hasilnya kecil, Anda mau nggak? Atau mungkin Anda mau yang kedua, modalnya besar, hasilnya besar. Anda mau yang mana? Atau Anda mau yang ketiga, modalnya kecil, hasilnya besar. Anda kalau disuruh pilih, Anda maunya bisnis yang nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga, Bapak Ibu. Coba di kolom chat. Anda maunya nomor berapa? Ya. Nah, ini kelihatan orang Indonesianya nih, Bapak Ibu nih. Di kolom chat Anda bakal melihat nih, itu kultur dan budaya kita. Ya, ya, tuh kultur dan budaya kita tuh. Ada yang nomor satu, mantap ya. Modal kecil, hasil kecil nggak apa-apa, mantap ya. Ya, nomor dua maunya, mantap maunya modal gede. Oke, ya. Ada yang, nah ini jadi 1 2 3 1 2 3 ya. Jadi ngacak Bapak Ibu ya. Nah, oke, thank you Bapak Ibu ya. Kalau bisa modalnya kecil, hasilnya besar, kenapa tidak, Bapak Ibu? Betul nggak? Ya. Nah, di Moonbot ini, Bapak Ibu, ya, wah ini jadi
jadi panjang nih ya, ada satu kombinasi tiga, kombinasi dua. Jadi banyak nih, Bapak Ibu. Jadi banyak nih. Pertanyaannya multiple question tiba-tiba jadi esai nih ya. Oke ya. Nah, kita kita fokus balik lagi Bapak Ibu ya. Nah, di Moonbot ini ketika Anda sudah pakai Moonbotnya, ketika Anda sudah pakai softwarenya, maka Anda punya pilihan. Pilihan untuk Anda mau jalanin atau tidak, itu kembali ke pilihan Anda masing-masing. Modal 25 juta, Anda bisa buka franchise mie jerit Bapak Ibu ya. Itu modalnya tuh. Ya, saya kemarin iseng-iseng cari di Google ada tuh ternyata franchise kalau Minjerit. Anda pernah denger nggak Minjerit? Saya sih nggak pernah ya, cuma lihat di Google doang nih barusan. Modal yang sama, Anda bisa dapat mesin profit di Moonbot plus hak bisnisnya. Ya, dengan modal yang sama. Jadi Anda tidak ada penambahan modal sama sekali. Modalnya cuma satu kali, tapi memang ini opsional. Memang nggak wajib ya, Bapak Ibu ya. Jadi terserah Anda aja. Kalau Anda sudah punya mesinnya, suatu hari Anda udah pakai, Anda udah nyaman gitu ya. Oh, profitnya udah enak. Oh, oke juga nih kalau kayak gini aku cerita ke temanku. Suatu hari Anda mau coba ceritain ke orang. Boleh nggak? Boleh, Bapak Ibu. Terserah Anda. Kan mesin profitnya Anda, moonbotnya Anda sudah seumur hidup. Jadi Anda mau ceritain kapan saja terserah. Tapi kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu bisa mulai sekarang ya lebih bagus. Kenapa? Jangan sampai teman Anda keburu gabung sama orang lain kan gitu aja kan. Kalau bisa gabung sama Anda, kenapa harus gabung sama orang lain kan itu gambarannya ya. Nah, ini fakta ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu Anda terasa atau enggak, tapi sekarang ini bukan mulai muncul lagi sih. Sekarang sih udah muncul Bapak Ibu ya. Ini tanggal 31 Oktober 2025 mengatakan muncul tanda-tanda agak lesu. Begini gambaran ekonomi RI terbaru katanya. Ini Oktober. Bulan apa ini? 2026 bulan Mei udah bukan mulai muncul lagi. Tapi sudah muncul, betul nggak Bapak Ibu ya? Ini ekonomi lesu bener Bapak Ibu ya. Jadi ditambah dengan kenaikan harga BBM dan lain sebagainya yang membuat kayaknya nih kalau Anda nggak punya penghasilan tambahan di luar dari pekerjaan utama Anda, mungkin ngeri-ngeri sedap juga ya. Saya nggak doain ya Bapak Ibu ya. Saya nggak mendoakan. Semoga usaha Anda, kerjaan Anda, bisnis Anda semuanya dalam keadaan yang terbaik. Tapi bukankah kita lebih baik punya keran kedua di saat keran pertama sedang mengalir? Daripada kita menunggu keran pertamanya mampet baru kita mau nyari keran kedua. Itu akan jauh lebih sulit ya. Nah, makanya ada satu pepatah dari bahasa Mandarin yang bilang begini Bapak Ibu. Puyao tentau kou kele cai wa jing. Cie, mantep Bapak Ibu ya. Saya hafalin 5 hari 5 malam itu tadi barusan ya. Eh itu translatannya di bawah ya. Bacaannya adalah jangan tunggu sampai Anda haus baru Anda gali sumur Bapak Ibu. Lebih baik siapin dulu dari sekarang. Karena lebih baik keran pertama masih mengalir, Anda sudah punya keran kedua. Kalau dua-dua kerannya sama-sama ngalir, iya, masa Anda nggak mau? Kan gitu aja. Ya, kalau punya dua keran yang mengalir bersamaan ya bagus banget. Ya, ini makanya banyak juga orang yang ketika ngelihat Moonbot ini mereka tidak mau menjalankan karena mereka alergi dengan 3 huruf yang skema bisnisnya Moonbot, Bapak Ibu. Ya, coba tebak Bapak Ibu. Kira-kira skema 3 hurufnya apa, Bapak Ibu? Ada nggak yang bisa bantu? Cepet banget Pak Hendy ya. Ketikannya ya, ini kayaknya ada dendam kesumat apa bagaimana itu ya? Ya, ya. Bapak Ibu, ada banyak sekali orang-orang yang ketika melihat programnya Moonbot ini, yaitu program MLM ya, multi level ini rasanya alergi ya. Karena merasa, ih gak mau jalan begitu-begituan itu nggak bener apa tuh MLL gitu ya, nggak bener ya. Bapak Ibu ya. Nah itu kayak Pak Andre bilang ya LML katanya ya. Nah jadi Bapak Ibu namanya bisnis. Ini cuma skema bisnis doang. Ya, kenapa sih Moonbot itu harus dibikin MLM? Kenapa sih nggak dibikin jadi bisnis biasa aja? Bapak Ibu kalau Moonbot jadi bisnis biasa, kita nggak ada peluangnya. Peluangnya hanya punya Pak Michael. Dan kenapa Moonbot butuh bisnis MLM? Simple. Karena orang Indonesia itu butuh ditemenin. Anda kalau gabung nih pakai Moonbot nih, maunya ditemenin sama pengundang Anda atau ditemenin sama customer service, Bapak Ibu. Anda mau ditemenin siapa? Coba saya tanya, ya. Nah, bener gak? Anda maunya ditemenin kan? Mau dibantuin kan? Bikin Binance-nya nggak ngerti kan? Maunya dibantuin bikin Binance-nya kan? Maunya disambungin kan? Maunya Anda tinggal deposit, taunya tiba-tiba tinggal profit gitu kan? Kalau pakai customer service nggak bisa, Pak. Nah, tapi kalau pengundang Anda, bantuin Anda, gak dapat apa-apa, cuma dapat terima kasih, pengundang Anda juga gak mau, betul nggak? Siapa yang mau temenin? Kan gak ada. Makanya program konsepnya harus MLM, supaya Anda ditemenin. Ketika Anda pakai moonbotnya, Anda dapat profit, pengundang Anda dapat profit juga sedikit. Anda dapat yang banyak, fair dong, Bapak Ibu. Kan pengundang Anda yang bantu Anda. Kalau Anda ada masalah, komplainnya ke siapa?
Pasti ke pengundang Anda dong. Pengundang Anda akan bantu selesaikan masalah Anda dong. Makanya butuh konsep skema seperti ini supaya semua orang terbantu. Kalau semuanya ngumpul di satu perusahaan dengan customer service, Anda bayangin, Anda pasti nggak seneng deh. Karena customer service jawabannya pakai bot kok. Ya, Anda mau dijawab pakai bot kan nggak juga kan? Makanya kenapa skema ini sangat cocok sekali ya. Nah, di skema ini Bapak Ibu, itu kita bangun tim hasilnya akan berlipat. Kalau Anda nggak bangun tim ya berarti tergantung dari modal Anda. Kalau kita bisa punya income pasif yang bisa terus masuk, residual income. Ini adalah esensinya MLM ya. Sistem yang bisa diduplikasi, sebuah cara sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan yang paling menarik yang nomor 4, kerja bareng Bapak Ibu, bantu tim naik bersama-sama. Satu visi, satu tujuan, berjalan bersama-sama, ketawa bareng-bareng, kerja bareng-bareng, jalan-jalan bareng-bareng. Dan yang paling menarik yang nomor 5, rewarding. Semakin banyak bantu orang lain, semakin banyak hasilnya. Semakin besar hasil yang kita dapetin. Ya, kalau saya bantu Anda untuk dapat profit besar, saya juga kecipratannya besar. Kalau saya bantu banyak orang untuk dapat hasil besar, saya juga kecipratannya besar. Masuk akal, Bapak Ibu? Ini bisnis yang fair, ya. Ini bukan Ponzi, Bapak Ibu. Ponzi itu adalah saya dapat keuntungan dari Anda punya modal. Sementara di sini enggak, saya harus bantu Anda untuk dapat profit dulu, baru saya ke bagian seiprit, Bapak Ibu. Fair dong, ya. Seipritnya ini adalah dalam bentuk kita edukasi, kita buat acara seperti ini, mengedukasi teman-teman. Tujuannya apa? Supaya teman-teman Bapak Ibu semua dapat gambarannya dan dapat informasinya juga. Bukan hanya sekedar pakai softwarenya profit cuan sudah. Enggak. Anda juga harus tahu profitnya dari mana. Perkembangan industrinya seperti apa. Nah, itu yang mahal dari Moonbot. Moonbot itu bukan hanya profit. Moonbot itu edukasi Bapak Ibu. Kita punya sistem edukasi yang terbaik. Makanya kami adalah software trading crypto terbesar. Mungkin bisa dibilang di Asia Tenggara sekarang ini. Ya, di Asia Tenggara itu yang paling besar. Ya, kalau Ponzi udah pasti tipu-tipu kok. Gak mungkin enggak ya. Ponzi itu udah jelas, Anda masukin uang, taruh di perusahaan, satu bulan pertama Anda dapat profitnya, udah masuk 3 bulan uang Anda hilang, udah gitu aja. Nah, kalau di sini kan uangnya Anda taruh sendiri di rekening Anda masing-masing, jadi uangnya nggak bisa hilang, Bapak Ibu. Ya, nah itu adalah gambaran dari skema bisnisnya. Multi level dan Ponzi, multi level dan money game itu dua hal berbeda. Ini hanya sebuah skema bisnis saja yang cocok untuk dipakai di Moonbot supaya semua membernya itu terbantu. Semua membernya bisa teredukasi. Tujuan kita adalah edukasi, Bapak Ibu, ya. Bukan hanya sekedar untuk lebih cepat ngajak orangnya. Enggak, lebih cepat kalau misalkan nggak MLM. Lebih cepat kalau misalkan konvensional membuat bakar iklan di mana-mana sosial media, TikTok, Instagram semua bakar iklan. Itu lebih gede pasti, ya. Tapi karena Moonbot nggak bisa diperlakukan dengan cara seperti itu, kita maunya edukasi, maka kita buat dengan skema ini. Makanya Bapak Ibu bisa dapat edukasi yang luar biasa dari Moonbot ini, ya. Nah, dan buat Anda nih, mungkin yang gaptek. Buat Anda yang gaptek ya. Mungkin ketika Anda mau gabung, Anda bilang, aduh Pak, tapi saya ini gaptek loh Pak. Nih, Bapak Ibu, saya kasih tahu Anda. Coba, ini menarik sekali loh. Di Moonbot ini, ya, Anda harus tahu, di Moonbot ini, yang dapat profit paling besar, itu adalah teman-teman kita yang ada di Papua, Bapak Ibu. Lucu nggak? Latar belakangnya orang yang nggak ngerti kripto, nggak ngerti trading, nggak ngerti apa-apa. Tahu nggak kenapa? Karena mereka gaptek. Mereka nggak tahu tuh cara klik-kliknya. Saya punya tim di Jakarta. Tim saya di Jakarta canggih, Bapak Ibu. Semuanya bisa diotak-atik. Moonbotnya diotak-atik. Sebentar digedein, sebentar dikecilin. Main satu koin nggak cukup, main 10 koin. Pokoknya nggak karu-karuan. Akhirnya profitnya jadinya kacau. Teman-teman kita di Papua berhubung mereka nggak ngerti, mereka cuma ngikutin aja. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, tiba-tiba ngeliat, ih, udah profit. Terima kasih ya Bapak. Udah gitu aja. Habis itu berikutnya ketemu lagi. Gimana Pak, profitnya bagus. Aduh, passwordnya emailnya apa ya? Tenang. Pengundangnya dia sampai ada satu buku yang isinya email dan password, Anda bayangin. Karena orang sana nggak, passwordnya lupa semua. Jadi atasnya upline-nya tuh pegang, mentornya tuh pegang password dan emailnya. Kalau nggak nanti nggak bisa dibuka, bahaya ya. Jadi jadi dibukain, oh ternyata udah untung, ih lumayan ya. Aku taruh 30 juta sekarang jadi 45 juta. Bertumbuh Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka nggak ngerti. Terkadang terlalu banyak informasi, terlalu canggih juga nggak bagus Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik strateginya membuat dijalankan autopilot beres Bapak Ibu. Semuanya akan jalan dengan baik ya. Nah, yang berikutnya nih, mungkin ada di antara Anda yang bilang, aduh Pak, tapi saya nih trauma saya Pak. Saya udah pernah ikut yang gini-ginian Pak. Nggak, aduh, saya ini takut nanti uang saya hilang lagi. Nah, Bapak Ibu, anda jangan takut sama traumanya Anda. Kenapa? Karena sama. Saya juga dulu gitu. Bukan cuma Anda. Ada Pak Felix, ada Bu Siska, ada Pak Andre di sini. Sama.
Sama Pak Effendi, sama. Kita dulu doyan dibohongin sama orang, Bapak Ibu ya. Dulu kita doyan banget dibohongin sama orang. Nah, sekarang kita udah nggak mau dibohongin orang. Kita belajar dong. Buat Anda yang sudah pernah mungkin ikut dan mungkin kena scam sana sini gitu ya. Anda punya kelebihan dibanding orang pada umumnya. Kelebihannya Anda adalah Anda punya pengalamannya. Anda sudah punya tahu nih, oh kalau yang dulu uangnya aku setorin, makanya uangnya dibawa lari. Oh kalau sekarang uangnya aku pegang sendiri, jadi aman. Anda tahu bedanya gitu loh. Jadi makanya coba Anda perbandingkan. Kalau ternyata ini berbeda dan bisa bikin Anda punya keuntungan yang luar biasa, kenapa enggak? Karena ingat loh Bapak Ibu, trauma nggak bikin profit. Kalau trauma bikin profit, saya pegang trauma saya erat-erat, ya, nggak bakal saya lepasin Bapak Ibu. Cuman masalahnya, trauma ini nggak bikin apa-apa, nggak ada keuntungan yang bisa kita dapatkan dari memegang trauma itu. Malah energi kita jadi jelek malah. Malah kita dikit-dikit netting, dikit-dikit negatif thinking, dikit-dikit jeleknya dulu, pikirin jeleknya dulu. Gimana kita mau dapat hasil bagus kalau pikirannya jelek terus? Bener nggak? Ya, nggak bisa. Pasti hasilnya jelek. Namanya juga pikirannya jelek kan gitu ya. Nah, itu untuk teman-teman Bapak Ibu yang trauma. Mungkin ada juga di antara Anda yang nggak punya modal. Nah, buat Anda yang mungkin nggak punya modal, fokus Anda jangan investasi. Fokus Anda adalah coba lihat bisnisnya. Kerjain bisnisnya. Kalau Anda punya peluang di luar sana yang lebih baik dari peluangnya Moonbot, nggak apa-apa, gas. Yang penting Anda punya tabungan. Tabungan Anda kelola. Tujuan kami edukasi di sini adalah untuk kasih tahu Anda, untuk ayo kita kelola uangnya. Punya tabungan, tabungannya jangan difoya-foya. Tabungannya jangan dipakai diem aja di rekening. Tabungannya dikelola. Gak usah 100% ya. Tabungan Anda dikelola sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi banyak juga. Karena kalau tabungan yang tidak dikelola, itu nanti dimakan inflasi. Kalau Anda mungkin nggak punya peluangnya, kenapa enggak ada jalanin Moonbot? Anda lihat di sini ada 130 orang yang berkumpul. Ini baru di tim kita doang, belum dari tim yang lain. Total Moonbot kurang lebih 30 ribuan pengguna sekarang di seluruh dunia. Ada banyak orang-orang yang butuh Moonbot ini, tinggal Anda yang menjadi jembatannya kepada teman-teman, kepada orang-orang yang Anda kenal. Tapi tentu saja Anda pelajarin dulu gitu ya, baru nanti Anda bisa ceritain ke teman-teman Anda. Ya, jadi buat yang nggak punya modal jangan berkecil hati ya, karena modal itu sesungguhnya cuma sesuatu yang Anda kalau mau usahakan pasti bisa kok. Saya coba tanya sama Anda, misalkan hari ini Anda bilang Anda nggak punya uang. Terus saya bilang nih, Pak, saya jual mobil, Pak. HR-V tahun 2026. Harganya 20 juta, Pak. 25 juta. Coba, siapa di sini yang mau beli? Siapa di sini yang langsung gas, langsung beli? Banyak kayak yang mau beli. Ya, pasti beli kok. Tadinya nggak punya uang, jadi punya uang, Bapak Ibu. Langsung. Tiba-tiba dari nggak punya uang nih. Ada tiba-tiba kreatif nih. Wah, tahu gitu aku begini begitu begini begitu. Nah, sama Bapak Ibu. Modal itu adalah sesuatu yang kalau Anda ngelihat Moonbot ini bisa menghasilkan untuk Anda, maka Anda bisa usahain kok. Karena 25 juta mau dibilang besar ya besar. Tapi mau dibilang kecil, ya nggak cukup juga sih kalau kita mau buka usaha, betul nggak? Buka usaha dengan 25 juta mau buka usaha apa? Kan nggak ada usaha juga, kan gitu ya. Jadi makanya Bapak Ibu, buat Anda yang mungkin merasa nggak punya modal, jangan berkecil hati. Karena itu kondisinya, mungkin sekarang Anda kondisi lagi di bawah, nggak apa-apa. Siapa tahu Moonbot ini bisa menjadi jalan buat Anda untuk bisa bangkit. Ada banyak kok teman-teman di sini yang memulai dalam keadaan yang kacau balau seperti itu juga. Tapi sekarang punya kehidupan yang lebih baik. Ya, gara-gara Moonbot Bapak Ibu. Ya, nah, terakhir nih dari saya ya, sebelum saya penutup. Ini sekali lagi ya, buat Anda yang mungkin punya berbagai macam alasan. Gak bisa ngomong, gak punya teman, gak ngerti kripto, gak bisa ini, gak punya ini, gak ngerti. 1.000 satu macam alasan. Bapak Ibu perlu ingat, Anda boleh punya 1.001 macam alasan kenapa Anda nggak bisa. Tapi di saat yang bersamaan, Anda juga bisa punya 1.001 macam cara untuk Anda belajar, Bapak Ibu. Ya, ini kan namanya hidup, Bapak Ibu ya. Kalau Anda mau beralasan, ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau misalkan Anda mau belajar, Anda juga pasti bisa. Karena di dunia ini nggak ada orang yang bodoh. Semua orang pasti bisa kalau mau belajarin. Ya. Anda merasa kalau misalkan, aduh Pak saya nggak ngerti kripto, pelajarin kripto aja, kan bisa-bisa aja. Ya. Toh Anda punya pengundang Anda, punya mentor Anda yang bantuin Anda untuk Anda bisa lebih paham tentang kriptonya. Kalau Anda merasa, aduh Pak saya pengen jalanin bisnisnya tapi saya nggak punya skillnya, nggak apa-apa Pak. Anda punya mentor Anda yang bantu Anda juga kok supaya Anda juga bisa berhasil. Kita kerja bareng-bareng di sini. Kita kerja tim, kita nggak sendirian, Bapak Ibu. Anda mau pakai moonbotnya, hanya pakai moonbotnya tidak mau jalanin bisnisnya, kami akan hargai pendapat Anda, nggak ada masalah. Buat Anda yang mau kembangin bisnisnya, mungkin kita akan lebih sering berkomunikasi. Karena kita akan lebih banyak untuk membahas teknik, strategi, dan lain-lain. Tapi nggak ada yang salah dengan dua itu kok ya. Jadi semua hanya di preferensi Anda aja. Anda maunya yang mana? Nah, tapi kalau saya boleh saran Bapak Ibu, cobalah. Kenapa enggak Anda coba? Ya.
Buat apa sih? Karena ingat Bapak Ibu, semuanya punya tujuan di sini. Anda datang ke Zoom hari ini, saya yakin pasti punya tujuan. Ya, tujuan untuk sesuatu untuk orang-orang yang ada di rumah Anda, toh. Menunggu untuk Anda bahagiakan. Ya, ini kadang bukan soal apa yang bisa kita dapetin, tapi seringkali uang itu adalah untuk siapa. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu kita ngelihat satu peluang ini yang kita Hadirmu pikir itu adalah wah ini keindahan enak bagi ya. Nanti bunda. kalau misalkan aku bisa ajak orang tuaku naik Senyummu haji itu misalkan. memberi damai. Enak ya kalau aku bisa ajak keluargaku Kamu tuh jalan-jalan ke luar menciptakan negeri. harmoni di Enak ya tempe. kalau misalkan aku bisa beliin rumah Kamu buat adalah orang-orang arah tercinta. bunda. Nah, kalau memang itu yang Bapak Ibu sudah punya, kenapa enggak, Pak? Kenapa tidak sih Anda pakai Moonbot ini sebagai jalan itu? Ya, tinggal Anda mau belajar lebih dalam lagi atau enggak aja kok. Cuma itu aja, nggak ada lagi yang lain. Anda hanya perlu pelajari lebih dalam lagi. Ya, Anda jangan pikir Moonbot ini cuma selesai sampai sini. Enggak, kita baru jalan 4 tahun. Ini masih panjang perjalanannya. Ya, masih sangat panjang sekali. Moonbot akan buka kantor nanti beberapa bulan lagi ada Moonbot kantor baru di Jakarta di Peak 2. Akhir tahun kita akan buat satu acara besar di Peak 2 juga ya. Satu acara yang nilainya miliaran Bapak Ibu. Ini bukan perusahaan main-main Bapak Ibu. Kita ngurusin izinnya, kita ngurusin semua undang-undangnya Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda mau pelajarin, ini adalah waktu terbaiknya Anda. Ya, semua pilihan dari tangan Anda masing-masing. Anda boleh pilih. Saat ini Anda udah lihat moonboardnya. Anda boleh pilih apakah Anda mau melanjutkan apa yang sudah Anda lakukan sekarang. Anda mungkin boleh bilang iya dan tidak ya. Ketika nanti Anda di breakout room Anda akan ditanya, buat Anda yang masih belum bergabung ya. Nah, nanti Anda akan ditanya oleh pengundang Anda. Anda akan ditanya mau gabung atau enggak, gitu ya. Anda boleh menjawab ya, Anda boleh menjawab tidak, Bapak Ibu. Ya. Anda boleh menjawab ya, Anda boleh menjawab tidak. Tapi pilihan Anda itu akan menentukan. Kalau Anda jawabnya tidak, nggak apa-apa. Hidup Anda akan lanjut seperti biasa, nggak akan ada yang berubah, Bapak Ibu. Ya. Dan kalau misalkan Anda bilang iya, mungkin itu adalah langkah pertama Anda untuk wujudin impian yang selama ini tertunda. Ya, mungkin itu akan jadi jalannya buat Anda. Semua pilihan di tangan Anda, Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang bisa apa namanya menghalangi Anda. Tapi tolong kasih keputusannya aja. Ya, kasih keputusannya aja. Apapun keputusan Anda, kami akan hargai. Nggak ada masalah. Tetap berteman, tetap bersahabat. Nggak ada masalah, Bapak Ibu. Ya, tinggal Anda mau atau tidak. Sekali lagi semua di tangan Anda. Dan nanti setelah ini Anda akan masuk ke dalam sesi breakout room. Anda akan masuk ngobrol dengan teman Anda masing-masing untuk sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Tapi waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Felix tadi. Silakan. Oke, terima kasih Pak Wilbert atas presentasinya yang dahsyat luar biasa ya teman-teman. Habis ini kita akan berkumpul dengan pengundangnya masing-masing, namanya breakout room ya teman-teman. Nanti habis ini akan ada tulisan join atau gabung gitu ya. Nanti di handphonenya teman-teman, di layarnya teman-teman akan keluar, nanti ditunggu dulu sebentar. Ya, nanti di situ akan eh, mungkin dari penjelasan saya dan penjelasan Pak Wilbert, teman-teman di sini kan pasti ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, nggak mungkin lah semua orang yang misalnya, apalagi yang baru pertama kali datang ya, terus semua bisa menyerap 100%, nggak mungkin ya teman-teman. Nah, nanti pertanyaan itu bisa ditanya breakout room ya, kepada pengundangnya masing-masing. Ya, gitu ya teman-teman. Sekalian aku juga mengingatkan hari Selasa besok kita ada apa namanya pemateri dari Pak Andre Hansen ya, judulnya Cheat Code ya. Nah itu mantap sekali teman-teman. Gimana caranya kita bisa mencurangin market ya? Selama ini kan kita ini kan banyak yang dicurangin oleh market, benar nggak teman-teman? Kita banyak dicurangin loh sama broker, sama market. Semua orang banyak dicurangin. Nah, kita di Moonbot gimana caranya kita balas ya, teman-teman. Kita nyurangin market gimana caranya. Tapi seperti yang tadi aku bilang, kita nyurangnya dengan cara yang halal ya, bukan dengan cara yang jelek ya. Nah, itu teman-teman silahkan hadir. Kalau nggak hadir nanti rugi sendiri ya, teman-teman harus hadir. Ajak teman-teman, teman-temannya ya, tetangganya ya, ponaan, sepupu, adik, kakak, nenek, kakek, ajak semua ya, teman-teman ya. Besok Selasa ya. Dan Oke. juga aku juga mengingatkan Selasa depannya lagi kita ada Pak Michael ya, CEO Moonbot. Nah, itu harus datang juga tuh, teman-teman itu mantap tuh ya, teman-teman materinya.
Ya, Gitu ya teman-teman, nanti tunggu sebentar. Kita lagi oke. apa Kita foto dulu ya, namanya? Bapak Ibu ya. Kita lagi setting untuk record roomnya.